Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Glazer tawarkan MU ke investor Qatar dan Arab Saudi. Dilansir dari Doha News dan The Athletic, keluarga Glazer yang dipimpin Avram Glazer mengunjungi Qatar saat perhelatan Piala Dunia. Dirinya kedapatan menemui beberapa investor dari Qatar, UAE, dan Arab Saudi. Beberapa investor dari Timur Tengah kabarnya juga berminat untuk membeli MU. Tak ayal, MU adalah salah satu klub besar di dunia yang punya banyak penggemar. The Rain Group, penasihat keuangan eksklusif MU, dilaporkan menargetkan penjualan penuh klub antara 6-7 miliar pound sterling jika dirupiahkan mencapai 132 triliun rupiah. Ivan Toney didakwa 30 kasus tambahan usai terlibat judi. Ivan Toney sudah didakwa FA tersangkut kasus perjudian sejak bulan lalu. Penyerang Brentford ini dituduh melanggar 232 kali aturan FA nomor E8 soal perjudian. Belum tuntas soal dakwaan yang pertama tersebut. FA kini mengungkap keterlibatan tambahan Toney atas kasus judi lainnya. Ia juga diduga terlibat dalam 30 kasus perjudian pada Maret tahun 2017 hingga Februari tahun 2019. Kabar ini jelas menjadi hal yang kurang mengenakan untuk Toney yang tengah tampil apik dengan Brentford dengan bikin 11 gol di Liga Inggris. Presiden FIFA mau Piala Dunia 3 tahun sekali. Informasi terbaru, muncul kabar kalau Presiden FIFA Gianni Infantino mau buat terobosan. Dirinya mau mengadakan Piala Dunia tiap 3 tahun sekali. Sebabnya, Infantino merasa Piala Dunia tahun 2022 yang digelar di Qatar dan bertepatan dengan musim dingin di Eropa terbilang sukses. Meski jadwal kompetisi jadi padat, FIFA mengizinkan pergantian pemain dari 3 menjadi 5 demi menyiasati keluhan dari klub-klub. Meski begitu, rencana tersebut dinilai adalah rencana jangka panjang, sebab sampai tahun 2030 Piala Dunia masih akan berlangsung 4 tahun sekali. Messi pecahkan rekor likes dalam sejarah media sosial. Messi mengunggah berbagai foto dirinya bersama skuad Argentina berselebrasi merayakan juara Piala Dunia tahun 2022 pada hari Minggu. Unggahan tersebut menjadi favorit seluruh dunia hanya dalam waktu kurang dari 3 hari. Sebanyak 69,8 juta likes diterima foto unggahan akun Instagram @leomessi dalam pantauan hingga Rabu sore waktu Indonesia Barat. Jumlah likes yang didapat Lionel Messi bahkan menjadi yang tertinggi dari seluruh platform media sosial populer. Akun Instagram Messi sejauh ini sudah diikuti 404 juta akun. Hakim Ziyech benarkan sedekah sembunyi-sembunyinya. Ada satu hal yang mencuri perhatian dari Hakim Ziyech di Piala Dunia ini, itu perihal gaji dan bonus dari timnas Maroko yang tak pernah diambilnya. Ziyech menyumbangkan gaji dan bonusnya tersebut ke keluarga-keluarga miskin dan ke rumah sakit di Maroko untuk pasien yang menderita kanker. Hal itu sudah dilakukannya sejak pertama kali debut untuk Singa Atlas di tahun 2015. Kebaikan Ziyech itu akhirnya terbongkar lewat beberapa jurnalis Maroko. Ziyech pun akhirnya ditanya langsung mengenai hal tersebut. Salah apa Kylian Mbappe? Kylian Mbappe sejatinya jadi salah satu bintang di Piala Dunia tahun 2022. Pemain berusia 23 tahun itu kemas 8 gol, 1 gol lebih banyak dari Lionel Messi. Dilansir dari berbagai sumber, Mbappe pun tidak bertingkah aneh-aneh yang bikin dirinya dimusuhi sepanjang Piala Dunia tahun 2022. Hanya saja sebelum ajang 4 tahunan itu dimulai, Mbappe pernah menyinggung soal sepak bola Amerika Selatan yang di bawah standar Eropa. Hal itu membuat Kylian Mbappe terus jadi bahan olok-olok pemain Argentina dan supporternya setelah tim Tenggo juarai Piala Dunia tahun 2022. Bayern Munchen buka opsi pulangkan Alexander Nubel. Neuer mengakhiri musim ini lebih cepat karena mengalami cedera patah tulang kaki. Cedera tersebut ia alami pada saat sedang bermain ski pada liburan usai Piala Dunia. Direktur olahraga Bayern Munchen Hasan Salihamidzic mengaku opsi memulangkan Nubel merupakan pilihan yang realistis sejauh ini. Namun, proses membawa kembali Nubel sedikit mendapatkan rintangan dari AS Monaco sebab Dalam kesepakatan peminjaman sang pemain, Bayern harus membayar kompensasi 2 juta dolar AS untuk mengakhiri masa pinjaman lebih awal.
Kante bermimpi bisa main di Barcelona. Sekarang ini kontrak N'Golo Kante di Chelsea akan segera berakhir. Kabarnya Kante lebih suka bermain di Barcelona. Kabar ini diklaim oleh Sport. Bahkan laporan itu juga menyebut bahwa Kante sudah menghubungi pihak Barcelona. Ia diklaim mendesak Blaugrana agar memberikannya kontrak pada musim dingin nanti. Sayangnya, N'Golo Kante sampai sekarang masih terus dibuat menunggu. Pasalnya Barcelona sampai sekarang dilaporkan masih belum membuat keputusan apapun. Sevilla resmi putus kontrak Isco. Mantan bintang Real Madrid Isco telah menyetujui pemutusan kontrak dari Sevilla, mempersingkat kesepakatan yang seharusnya berjalan hingga tahun 2024. Sevilla mengonfirmasi kepergian pemain berusia 30 tahun itu pada hari Rabu dengan sang gelandang serang sekarang berstatus tanpa klub dan bisa pindah kemanapun secara gratis pada Januari. Praktis pemain Spanyol itu hanya menghabiskan 4 bulan di Sevilla sejak bergabung pada awal musim 2022-2023. Aaron Wan-Bissaka disimbang Wolves dan Crystal Palace. Aaron Wan-Bissaka dilaporkan bakal meninggalkan Manchester United pada bursa transfer Januari tahun 2023. Seperti dilansir sejumlah media Inggris, Wan-Bissaka berada dalam dua pilihan. Ia berpotensi pindah ke Wolverhampton dan kembali ke klub lamanya yaitu Crystal Palace. Manajer baru Wolves Julen Lopetegui ingin memberikan persaingan untuk Nelson Semedo, sementara Palace ingin memulangkan pemain asal Inggris itu dengan status pinjaman di awal. Mungkinkah Jose Mourinho terima tawaran jadi pelatih Portugal? Fernando Santos dipecat oleh Federasi Sepak Bola Portugal FPF setelah Selecao tersingkir di perempat final Piala Dunia, membuat kursi pelatih saat ini lowong. Jose Mourinho digadang-gadang bakal menjadi pelatih tim nasional Portugal berikutnya dan anak asuhnya di AS Roma, Stefan El Shaarawy, membagikan opininya mengenai kemungkinan tersebut. El Shaarawy menilai kecil kemungkinan bagi Mourinho untuk meninggalkan Roma saat ini demi melatih Portugal. Pavard diklaim kambing hitam ruang ganti Prancis. Pavard sempat jadi pilihan utama Prancis di laga awal Piala Dunia tahun 2022. Namun setelah laga kedua, Pavard lebih sering jadi penghangat bangku cadangan. Pavard lalu disebut menghadirkan kekacauan di ruang ganti Prancis sepanjang Piala Dunia. Menurut laporan Daily Mail, pemain-pemain Prancis kecewa dengan sikap Pavard yang membocorkan informasi rahasia ke media. Pasalnya setelah mendapat kritikan dari Deschamps dan tim pelatih, Pavard justru menolak untuk menerima kritikan tersebut. Nicolas Otamendi jadi rebutan 3 tim Spanyol. Otamendi saat ini bermain di Portugal bersama Benfica, namun kontraknya hanya menyisakan 6 bulan dan ia bisa hengkang dengan harga miring pada Januari nanti. 3 tim Liga Spanyol Sevilla, Real Betis, dan Atletico Madrid dilaporkan siap saling sikut demi mendaratkan Nicolas Otamendi. Aibola mengatakan ketiga klub tersebut terkesan dengan performa gemilang Otamendi bersama timnas Argentina di Piala Dunia tahun 2022. Otamendi merupakan sosok andalan Albiceleste di lini belakang. Depay akan dikirim Barcelona ke Newcastle United. Barcelona masih melanjutkan upayanya melepas Memphis Depay. Menurut laporan Diario Sport, Depay ditawarkan Blaugrana ke Newcastle United. Blaugrana tidak memasang harga yang terlampau tinggi untuk Depay. Penyerang asal Belanda itu hanya dilepas dengan bandrol 10 hingga 15 juta euro. The Magpies tentu punya dana yang cukup untuk mendatangkan Depay. Mereka pun tertarik dengan tawaran Blaugrana dan siap memulai proses negosiasi dalam waktu dekat. Arsenal siapkan kontrak baru, gaji Martinelli naik signifikan. Martinelli menikmati periode terbaiknya di level klub. Sejauh ini ia sudah menorehkan 5 gol dan 2 assist, serta berkembang pada posisi penyerang sayap kiri. Arsenal puas dengan performanya, ingin mempertahankannya dan sang pemain pun ingin bertahan. Dikutip dari Daily Mail, Martinelli kini punya kontrak hingga tahun 2024 dan menerima gaji 70.000 pound sterling per pekan atau setara dengan 1 miliar rupiah. Sementara dalam kontrak baru yang disiapkan Arsenal, gajinya akan naik signifikan mencapai 200.000 euro atau sekitar 3 miliar rupiah. Hasil Piala AFF tahun 2022, Malaysia menang tipis atas Myanmar 1-0.
Myanmar versus Malaysia pada laga grup B Piala AFF tahun 2022 digelar di Stadion Tuwuma Yangon, Myanmar. Tuan rumah tampil menekan di awal laga. Malaysia akhirnya bisa memecah kebuntuan pada menit ke-52. Umpan terobosan Safawi Rashid membongkar lini pertahanan Myanmar. Faisal Halim dengan apik menuntaskannya menjadi gol. Malaysia bisa mempertahankan keunggulan hingga laga tuntas. Hasil ini membawa Malaysia ke posisi 2 klasemen grup B dengan 3 poin. Hasil Piala AFF tahun 2022, Vietnam permalukan Laos 6-0. Bertanding di New Laos National Stadium, di menit ke-15, Vietnam mengejutkan Laos lewat gol dari Nguyen Tien Linh. Gol baru bisa ditambah Vietnam jelang istirahat. Dong Hung Dung mencetak gol Vietnam di menit ke-43. Gol bisa dicetak dengan cepat di menit ke-56. Gol dilesakan Ho Tan Tai memanfaatkan asis Nguyen Tan Chung. 2 menit berselang, giliran Duan Van Hau yang mencatatkan namanya di papan skor. Vietnam memimpin 4-0. Tak berhenti sampai di situ, gol kelima kemudian bisa dicetak oleh Vietnam pada menit ke-82 lewat Nguyen Van Tuan. Dan gol ke-6 dicetak Vietnam di masa injury time. Phu Van Tan memastikan Vietnam menang 6-0 atas Laos di laga perdana mereka di grup B. Carabao Cup, MU tembus perempat final usai kalahkan Burnley. Pada laga babak keempat atau 16 besar di Old Trafford, MU menekan Burnley sendiri awal dan beberapa kali sudah menciptakan peluang berbahaya. MU terus menekan untuk mencari gol dan itu baru didapat pada menit ke-27. Eriksen berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Rashford menggandakan keunggulan MU pada menit ke-57. Rashford mengecoh satu pemain sebelum mendapatkan bola di tiang jauh. Skor 2-0 bertahan hingga laga MU versus Burnley tuntas. Manchester United melaju di babak kelima Carabao Cup. Christopher Vivell jadi dirtek baru Chelsea. Chelsea mengumumkan bahwa Christopher Vivell telah bergabung dengan klub sebagai direktur teknik. Pria asal Jerman itu akan segera bergabung setelah sebelumnya bertugas di RB Leipzig dan Red Bull Salzburg. 19 Min melaporkan pada Oktober lalu bahwa Vivell telah menyetujui kepindahan ke Stamford Bridge dan Chelsea mengonfirmasi penunjukan tersebut pada hari Rabu. Vivell akan bergabung dengan tim rekrutmen Chelsea. Dia berharap dapat bekerja sama dengan pelatih Graham Potter. Mbappe sudah latihan bareng PSG 3 hari usai final Piala Dunia. Mbappe sudah muncul di markas latihan PSG pada hari Rabu. Kedatangan pun disambut hangat oleh pelatih Les Parisiens Christophe Galtier. Dilaporkan Daily Mail, penyerang 24 tahun itu sebetulnya diberi jatah libur 10 hari, mengingat ia baru saja bertanding melawan Argentina di final Piala Dunia tahun 2022. PSG akan kembali bertanding di Liga Prancis pada 28 Desember mendatang menghadapi Strasbourg. Jika Mbappe sudah kembali berlatih saat ini, besar kemungkinan ia akan diturunkan di laga tersebut. Frankfurt ungkap dapat tawaran kontrak Cristiano Ronaldo. Saat masih terikat kontrak di Manchester United, selama musim panas lalu Ronaldo mencari jalan keluar dari Old Trafford. Salah satu klub yang dikaitkan dengan Ronaldo adalah Frankfurt yang memasuki musim pertama UCL setelah menjuarai Liga Eropa musim lalu. Dalam sebuah wawancara dengan Dance, Helman telah mengonfirmasi bahwa Frankfurt telah sempat ditawari untuk mendatangkan Ronaldo, tapi merasa mereka bukan satu-satunya. Barcelona tidak cari pengganti Gerard Pique. Gerard Pique yang pensiun pada November adalah bagian keempat dari kelompok kepemimpinan senior mereka dan anggota kunci di ruang ganti. Sudah menjadi tradisi lama di klub Catalan bahwa kelompok kepemimpinan yang terdiri dari 4 kapten terus mengawasi tim. Dengan memilih untuk tidak mencari pengganti kapten keempat di paruh kedua musim ini, maka Barcelona telah menggelar tradisi di mana Blaugrana akan tetap dengan 3 kapten untuk sisa musim ini. Wesley Fofana kembali dibekap cedera lutut. Chelsea melakukan uji coba terakhir secara tertutup melawan Brentford. Dalam pertandingan tersebut, Wesley Fofana kembali dibekap cedera lutut. Masih belum ada keterangan resmi dari pihak klub soal ini, namun Fofana akan menjalani pemeriksaan lanjutan. The Blues juga berharap jika sang pemain tak akan menepi terlalu lama. Keberuntungan sepertinya memang belum memayungi Fofana pasca dirinya memilih bergabung dengan Chelsea di musim panas tahun 2022 lalu. Sejauh ini dirinya baru tampil dalam 6 pertandingan.
Pogba beri kabar baik kepada para pendukung Juventus. Paul Pogba membawa kabar baik kepada para fansnya dan juga pendukung Juventus dengan kembali berlatih di kamp latihan klub asal Italia tersebut. Pemain berusia 29 tahun itu telah berlatih di gym dan kolam renang selama beberapa pekan terakhir, dan fase berikutnya dalam pemulihan adalah untuk meraih kembali kekuatan dan ketahanan otot. Lebih lanjut, menurut media asal Italia tersebut, ini akan memerlukan waktu setidaknya 3 pekan ke depan. Alexis Mac Allister sekarang diburu klub top. Selama berlaga di Qatar, Alexis Mac Allister mencatatkan 6 penampilan dengan 1 gol dan 1 assist. Piala Dunia tahun 2022 menjadi debut bagi gelandang berusia 23 tahun ini. Pada Piala Dunia pertamanya itu, ia sudah bisa membawa timnas Argentina meraih gelar juara. Hal itu membuat Alexis Mac Allister dikaitkan dengan beberapa klub besar. Menurut laporan dari media asal Spanyol AS, Mac Allister sudah masuk radar Atletico Madrid dan Arsenal. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.